Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Firmansyah, semester 5. Di sini saya akan mengumpulkan tugas sejarah pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas masalah pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan: kerusakan masyarakat Arab sebelum Islam, tahapan pendidikan Islam di Mekah dan Madinah, sistem pendidikan pada masa Rasulullah, kurikulum pendidikan pada masa Rasulullah, dan metode pendidikan pada masa Rasulullah. Kerusakan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, di bidang akidah, sistem kerusakannya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, memuji Tuhan buatan sendiri, yaitu berhala yang terbuat dari tanah, dari batu. Akhlak, hidup bebas tanpa batas, tanpa rambu-rambu syariat, jadi hidup semaunya sendiri. Bidang ekonomi, menghalalkan segala cara dalam melakukan transaksi, contohnya di dalam jual beli tidak mengakurkan timbangan. Di bidang sosial, mengenal sistem kasta atau sistem perbudakan. Nah, sekarang pembantu lah istilahnya. Dengan sistem politik, bidang politik, otoriter, diktator tidak memberi ruang gerak untuk rakyat. Jadi rakyat hanya terdiam pada saat itu karena tidak diberi ruang gerak oleh pemimpinnya pada saat itu. Kemudian bidang hukum, memperjualbelikan hukum. Jadi kaum elit dengan kaum awam. Kaum elit itu jika kena hukum bisa tidak dihukum karena dibeli hukum, sedangkan kaum awam tidak bisa membeli hukum, dia akan dihukum. Begitu kira-kira. Yang terakhir pendidikan, dikotomi pendidikan anak antara kaum elit dengan orang awam. Orang awam semakin bodoh, orang elit, ekonomi yang elit semakin cerdas, tapi tidak didasari dengan akhlak dan sosial. Itu. Kemudian ini yang akan saya bahas, sistem pendidikan pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi dua, yaitu Mekah dan Madinah. Akan membahas sistem pendidikan, kurikulum pendidikan, dan metode pendidikan. 1. Pendidikan Islam di Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah. Mekah ini tempat kelahiran Rasulullah SAW, sedangkan Madinah ini tempat wafatnya, meninggalnya baginda Nabi besar Muhammadin SAW. Pendidikan keagamaan di Mekah sangat minim sekali, sehingga Rasulullah menekankan mengajarkan ini di Mekah tersebut. Kemudian pendidikan akliyah dan ilmiah. Jadi Rasulullah mengajarkan pola berpikir, cara mengenal Tuhan pada masyarakat jahiliyah. Pendidikan akhlak, kemudian diajari juga akhlak karena di Mekah ini sangat minim sekali akhlak jahiliyah. Kemudian pendidikan jasmani, Rasulullah mengajarkan kebersihan untuk beribadah, bersih tempat, pakaian, dan badan. Kemudian di Madinah, pembinaan sosial di Madinah ini sudah luas, sudah bermasyarakat. Pembinaan sosial, kemudian pembinaan politik agar teratur. Kemudian pembinaan kewarganegaraan, di sini dibuat piagam Madinah di kewarganegaraan. Pendidikan anak, ada tradisi saat itu anak perempuan dibunuh, tapi setelah Rasulullah ke Madinah, sistem itu dihapuskan. Kemudian yang terakhir pendidikan akhlak. Di Madinah ini juga mempelajari akhlak, karena akhlak itu sangat utama. Itu pendidikan Islam di Mekah dan Madinah. Kemudian tahap pendidikan Islam di Mekah dan Madinah ada 3: rahasia, terang-terangan, umum. Rahasia ini hanya berdakwah di keluarga. Setelah ada yang masuk Islam, kemudian terang-terangan dengan tetangga, dengan masyarakat. Setelah sahabat masuk, langsung umum, langsung menyebar luas. Kemudian yang selanjutnya sistem pendidikan masa Rasulullah SAW. Ada 2 lembaga, yang pertama lembaga Dar al-Arqam dan lembaga Kutab. Sistem pendidikannya
sistem pendidikannya adalah halaqah. Halaqah itu adalah berputar mengelilingi guru yang akan mengajar. Darul Arqam ini adalah tempat belajar ini yang terutama sekali. Kemudian kutab ini adalah serambi masjid. Di istilahnya kata kita sekarang teras masjid. Bisa kita sebut juga seperti itu. Itu rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Kemudian kurikulum pembelajaran masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kurikulumnya baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran. Setelah itu hafalan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu tersebut dihafalkan oleh para sahabat. Kemudian setelah dihafalkan dipahami. Kemudian yang terakhir, metode pengajaran pada masa Rasulullah SAW. Di sini ada 8 metode, yaitu ceramah, dialog, diskusi, perumpamaan, demonstrasi, hafalan, kisah-kisah, eksperimen. Pertama, ceramah, ya berdakwah secara umum, ceramah ke tempat-tempat yang telah disediakan untuk ceramah. Kemudian dialog ini mengutus para sahabat untuk berdakwah juga. Diskusi ini ya tanya jawab masalah agama, masalah akidah seluruh. Kemudian perumpamaan itu seperti Islam itu seperti bangunan, mereka saling mengkokohkan antara satu sama lain, yang perumpamaan. Mendemonstrasi ini juga dapat kita sebut yaitu sistem praktek. Setelah dipelajari langsung dipraktekkan. Kemudian hafalan, kisah-kisah, menceritakan kisah Islam terdahulu. Kemudian eksperimen ini Rasulullah bermain peran dalam berdakwah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.